Kita bicara apa lagi? Timnas, langsung deh kita bicara soal timnas. Elkan Bagot setelah tidak merespon lah mungkin lebih tepatnya panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia di Clairefontaine menghadapi Gini kemarin, saat ini ternyata tidak masuk atau tidak dipanggil dalam skuad timnas untuk menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Elkan Bagot nggak ada. Setelah sekian lama selalu langganan, sekali ini Elkan Bagot nggak masuk. Jadi dari 22 skuad yang ditetapkan, 10 diantaranya adalah pemain naturalisasi minus Elkan Bagot gitu loh. Kenapa dengan Elkan Bagot? Ada apa dengan Elkan Bagot? Belum terbuka juga dengan clear, transparan. Ada apa gitu loh. Yang pasti sepertinya Sinteyong boleh jadi ngambek, boleh jadi agak kesal sehingga kali ini dia tidak menyertakan Elkan Bagot lawan Irak, lawan Filipina. Sekarang kita mau bicara apa lagi setelah isu Elkan Bagot yang belum jelas, katanya ngambek, yang kemarin tidak merespon, yang juga sekarang dibalas oleh ngambeknya Sinteyong nggak panggil Elkan Bagot gitu loh. Jadi baca tuh kebiasaan-kebiasaannya. Sebelumnya juga pernah Egy Maulana Fikri juga kan waktu dipanggil cedera balik ke klub akhirnya main lagi, akhirnya nggak dipanggil. Sempet tuh kayak begitu sama Sinteyong. Jadi mungkin harus datang sungkem sama Sinteyong, Elkan Bagot. Siapa tahu kalau sudah sungkem dipanggil lagi. Kayak begitu. Jadi teman-teman kembali ke timnas Indonesia. Nah, inilah yang memang saya tunggu-tunggu, yaitu pernyataan secara tegas dari Sinteyong. Karena sebelumnya berkali-kali telah saya jelaskan bahwa Sinteyong itu memilih pemain berdasarkan rekam jejak dari sang pemain pada saat membela timnas Indonesia, atau pada saat dia melihat memang pemain tersebut perform di level klub, dipanggil, akan dilihat dulu performanya seperti apa, dan juga tentunya dari segi attitude. Attitude itu juga sangat penting agar sang pemain itu jangan menjadi penghalang kemajuan dari timnas Indonesia. Artinya jangan juga memecah belah kesatuan di antara para pemain timnas Indonesia. Maka itu ada saja pemain yang masuk, ada saja pemain yang keluar dari timnas Indonesia. Tentu jika mereka memang bisa bermain secara konsisten, mereka akan tetap menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dan saya tahu teman-teman selalu saja mengkritisi ya keputusan dari Sinteyong. Kenapa memanggil si A, kenapa memanggil si B ya? Saya pikir kita juga jangan ikut campur, ya kan? Biarkan Sinteyong menentukannya sendiri. Jangan sampai nanti masa pelatih harus mengikuti netizen, ya kan? Kita tahu apa, ya kan? Belum tentu juga kita pernah bermain sepak bola profesional kan? Jadi biarkan saja Sinteyong yang bekerja, biarkan dia fokus, dan itu juga yang dilakukan oleh PSSI. Artinya tidak ada pengurus dari PSSI yang memang mengintervensi keputusan-keputusan. Artinya sudah clear untuk sementara waktu Elkan Bagot tidak akan dipanggil oleh Sinteyong untuk membela timnas Indonesia. Dan saya pikir kita sebagai pemain ke-12 perlu juga menghormati keputusan dari Sinteyong. Dan menurut hemat saya dia memanggil pemain sesuai dengan progres dari sang pemain, sesuai dengan kebutuhan tim, dan tentunya sesuai dengan konsep permainan yang akan dia terapkan. Agar para pemain yang dia panggil diharapkan bisa perform sebaik mungkin bagi tim nasional Indonesia. Jadi segala bentuk keputusan dari Sinteyong untuk memanggil atau mencoret pemain itu adalah untuk kebaikan dari timnas Indonesia. Gimana tuh? Ya memang ini bisa jadi coach Sinteyong ini masih baper ya, karena kita tahu Elkan Bagot ini kan pernah cuek, pernah tidak menanggapi panggilan Sinteyong jelang playoff Olimpiade Paris 2024 kemarin ya. Saat kita mau lawan dunia, Sinteyong panggil Elkan Bagot dan Elkan Bagot tidak menanggapi sama sekali. Ini mungkin yang membuat Sinteyong seolah-olah kesal ya, marah dengan Elkan Bagot ya. Kalau gue pikir sih ini karena beda kultur aja ya, kultur timur Kosin dengan Korea aja, dan kultur barat dengan Elkan Bagot ya, sehingga dengan beda kultur ini perlu ada penengah. Mudah-mudahan Ketua Pak Erick Thohir atau Ketua BPN Pak Sumardi ya bisa menjadi penengah, sehingga ada komunikasi nih antara
Elkan Bagot dan juga Coach Sintayong sehingga terjadi rekonsiliasi. Harapannya dengan rekonsiliasi ini Elkan Bagot bisa kita lebih maksimalkan lagi karena memang kalau kita nilai memang sudah banyak ya. Tanpa Elkan Bagot pun kita sudah punya Jenny Jazz, punya Justin Hubner, Nathan Chow juga bisa dimainkan sebagai center back, belum lagi ada Jordi Amat, Rizky Ridho juga bagus. Tapi dengan adanya Elkan Bagot ini akan lebih memperkaya pilihan di lini pertahanan. Sayang Elkan Bagot masih muda, jam terbangnya masih cukup panjang ke depannya. Sayang kalau seandainya tidak bisa dimaksimalkan untuk tim nasional Indonesia. Ya kita dorong aja biar Coach Sintayong dan Elkan Bagot ini bisa bersatu lagi, bisa berpelukan mesra lagi demi tim nasional Indonesia. Gitu loh. Kalau gue pikir ini masalah komunikasi aja sih. Karena Elkan Bagot kan harus diakui walaupun memang speednya tidak sebaik Jenny Jazz, tidak sebaik Justin Hubner, tidak sebaik Nathan, tapi tetap Elkan Bagot kan pemainnya di level yang cukup bagus. Dia main di Blackpool kan. Artinya persaingan di sana tentu persaingan yang sangat ketat, cukup bagus sehingga akan sangat sayang kalau pemain sekelas Elkan Bagot yang masih muda, ya jam bermainnya tentu masih panjang, tidak bisa dimaksimalkan. Ya harapan kita kan tentu sama-sama Elkan Bagot ini bisa rekonsiliasi lagi dengan Coach Sintayong sehingga pilihan di lini pertahanan tim nasional Indonesia ini akan lebih baik. Ya nih, last but not least, seperti kita sudah ketahui, isu soal Elkan Bagot ini memang sangat menarik perhatian dan dalam beberapa kesempatan saat di sosial media itu juga ada salah satu jurnalis yang bertanya soal apakah Elkan Bagot dipanggil atau tidak. Di satu kesempatan juga ditanya lagi dan STY menjawab dengan tegas. Ya kalau tidak mau dibilang dengan ketus, dengan tegas bahwa ya dia tidak akan memanggil Elkan Bagot. Dan pendapat gua tidak abu-abu. Gue setuju dengan apa yang dikatakan oleh Sintayong. Tapi sekali lagi kita bukan dalam memajukan kebencian ya. Setuju nggak setuju boleh, tapi nggak perlu benci, nggak perlu juga kita bersikap agresif. Pendapat gue jelas karena kalau kita lihat dari runutan peristiwanya, memang seharusnya Elkan Bagot bisa bersikap lebih tegas, lebih juga beretitude dengan konon dia tidak membalas ya WhatsApp dari Sintayong karena satu itu adalah panggilan negara. Yang tentunya dia harus menghormati itu. Tapi kedua, kita juga menghormati katakanlah kalau memang dia ada berhalangan. Contoh misalnya ada masalah keluarga atau musibah dan sebagainya. Tapi kalau enggak, ya gue rasa harusnya dia bersikap atau minimal memberikan alasan gitu. Tapi ini kan tidak terjadi sehingga ini akhirnya ya membuat kita juga akhirnya mendukung. Kalau gue pribadi ya mendukung sikap apa yang ditujukan oleh Sintayong ya. Tapi kita juga nggak perlu harus yang gue bilang tadi bersikap agresif, bersikap ofensif, bahkan menghina dia, nggak usah ya. Itu pilihan dia, kita juga punya pilihan juga untuk the show must go on. With or without Elkan Bagot, timnas akan tetap bermain, timnas akan tetap berjuang untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia ya. Walaupun sempat gue waktu itu mengatakan ya, kalau mungkin ada orang dekat dari Elkan Bagot mungkin untuk menasehati yang bersangkutan ya, supaya meminta maaf, mungkin juga bisa memperbaiki. Tapi itu bukan datang dari kita, bukan datang dari Sintayong ya, karena memang niat baik itu sudah ditunjukkan dengan WhatsApp menginformasikan tapi tidak ada jawaban dan seterusnya, dan tidak ada alasan. Itu yang penting ya. Kalau mungkin ada alasan apapun yang bukan apapun ya, kalau itu memang masuk di akal itu bisa diterima, tapi ini enggak. Jadi ya itu yang tadi gue bilang, paling enggak saat ini Sintayong sudah tahu ya harus apa yang harus dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan. Namanya perbedaan budaya. Kalian bisa lihat sepenuhnya di Hasani Corner. Nah, disitulah netizen berolah seolah-olah itu gue pengen mengkritik Sintayong, mentahkan ada yang bilang gue mengintervensi. Ya kocak aja, gue ini hanya penonton, hanya netizen kayak kalian, kok bisa gue intervensi gitu loh. Satu, terus ada yang bilang iya Sintayong lebih tahu. Betul, memang Sintayong lebih tahu, dan gue pun gak masalah. Ini kan orang tanya, gue jawab pendapat gue. Kalau Sintayong gak panggil Elkan, which is sekarang nggak dipanggil, that's okay. Dukungan gue terhadap Sintayong tidak berubah, tetap 1000%. Tidak berubah mau dia panggil siapapun. Itu dari dulu sudah terjadi, dalam arti dia panggil orang atau dia mainkan orang yang gue mungkin nggak setuju, it's okay. Ujung-ujungnya kan ada hasilnya. Itulah kenapa, karena gue sendiri mantan pelatih,
Makanya gue tahu pelatih itu nggak bisa diintervensi, dan gue tidak pernah mau untuk merusak suasana di dalam, enggak. Gue cuma ditanya soal Elkan, gue bilang ya kalau gue jadi gue panggil Elkan, itu aja. Jadi tolong untuk kalian yang baca-baca hal kayak gitu dari netizen yang minim literasi, jangan dianggap, karena tujuan mereka adalah mencari gosip dan lain-lain. Nggak ada, tidak ada perubahan. Gue tetap dukung Sintayong, mau siapapun dipanggil, siapapun tidak dipanggil, gue tetap dukung Sintayong. Oke? Itu. Dan pasti timnas, bukan Sintayong pribadi, tapi Sintayong sebagai pelatih timnas, karena ujung-ujung adalah timnas yang duduk.